Selamat siang. Kita kembali ke acara Karedok Renungan Doktrin. Hari ini hari Selasa tanggal 22/02/2002 ya, yang dikatakan tanggal cantik 2222. Seperti biasa saya menyampaikannya di Bintaro Sektor 9 Pabrik Air Aksogi. Kita akan mulai Karedok kita di Kejadian pasal 46 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 ya. Karedok ayat Kejadian pasal 46 ayat 1 sampai 7. Di sini dia Yakub pindah ke Mesir. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Berseba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sautnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Berseba, dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Fir'aun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Nah, ini dia baru kita ketemu lagi ya. Tuhan ya berbicara langsung kepada Yakub. Nah, selama ini kita hanya disuguhkan ya cerita mengenai Yusuf. Bagaimana Yusuf dengan kakaknya, bagaimana mimpinya segala macam. Baru kali ini kita ketemu dengan suara Tuhan yang langsung ya berbicara kepada Yakub. Katakan di situ ketika Yakub bersiap-siap, kemudian dia sampai di Berseba dan mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan, kepada Allah. Ingat, fungsi korban sembelihan adalah apa? Bahwa mereka, Yakub itu mengingat akan Mesias yang akan datang. Jadi setiap orang-orang yang lama mempersembahkan korban sembelihan, itu artinya bahwa mereka mengingat akan janji Tuhan yang mengutus Mesias juru selamat. Dan Yakub mempersembahkan itu, kemudian Tuhan berbicara padanya dalam perkataan dikatakan pada waktu malam. Panggil, Yakub, Yakub. Nah, itu ya, enak dipanggil sama Tuhan. Yakub, Yakub. Dan Yakub, ya Tuhan, yang kata, ya Tuhan. Saut Yakub, ya Tuhan. Nah, enak itu. Itu ingat seperti Samuel ya, dipanggil Tuhan, Samuel, Samuel, kata Imam Eli. Kalau dipanggil lagi jawabnya gini, ya Tuhan, hambamu mendengar. Nah, ini sama seperti Yakub. Ya Tuhan, jadi Yakub mendengar. Tuhan bilang, jangan takut, pergi ke Mesir, berangkat. Ya, kenapa? Karena aku akan menyertai engkau di Mesir dan akan membuat bangsamu, turunanmu sangat banyak, dikatakan itu ya. Itu akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana itu. Jadi Tuhan membuat Yakub supaya nggak takut tinggal di Mesir, dan di sanalah Tuhan mengatakan akan membuat Yakub dan keturunannya menjadi bangsa yang besar. Di satu bangsa. Sekarang mereka satu keluarga besar. Kira-kira Yakub udah punya 70-an yang keturunan itu, anak cucu ya itu ya. Tapi nanti di sana bukan hanya menjadi satu keluarga besar, tapi jadi satu bangsa yang besar ya, memang disebut bangsa Israel nanti ya, itu dia di Mesir. Ya, aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan
membukakan kelopak matamu nanti. Jadi Tuhan sudah berjanji menyertai Yakub ke Mesir, dan juga akan membuat Yakub itu juga dengan kembali ke tanah Kanaan. Jadi ke Mesir itu bukan pindah secara permanen, tapi sementara. Nanti Tuhan juga akan bawa mereka kembali ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan ketika Yakub mengembuskan napas terakhir, Yusuf lah yang akan mengusap matanya, katanya itu janji Tuhan yang adalah kepada Yakub. Nah, lalu berangkatlah Yakub dari Batseba. Jadi langsung Yakub dengan keyakinan penuh ya, dia berangkat dari Batseba ke Mesir karena sudah mendengar itu tadi janji Tuhan ya, Allah ayahnya dan juga Allahnya Yakub. Nanti akan lalu disebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu 3 nama yang menjadi trademark itu ya, sebutan untuk Allah yang benar yang kita sembah juga. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Abraham, oleh Ishak dan oleh Yakub itu menjadi satu pedoman bahwa Allah mereka lah yang menjadi Allah kita juga, yang menyertai mereka dan tidak pernah mengingkari janjinya itu ya. Dan berangkatlah Yakub dikatakan dengan membawa anak-anak Israel, ayah mereka beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirimkan Fir'aun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternak, harta benda, memperoleh tanah Kanaan, dan tibalah Yakub di Mesir beserta seluruh keturunannya, anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanya ke Mesir. Jadi nggak ada yang tertinggal, semua dibawa ke Mesir. Dan yang memfasilitasi itu adalah Fir'aun ya. Bayangkan Tuhan memakai Fir'aun ya, orang yang tidak mengenal Tuhan, justru yang memfasilitasi. Jadi Tuhan bisa pakai siapa aja. Kita yang butuh sesuatu, Tuhan bisa pakai siapa aja. Bahkan orang yang tidak beriman pun Tuhan akan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kita ya. Begitu juga dengan kita sekarang. Jangan khawatir, jangan kita cari musuh yang banyak. Kenapa? Karena Tuhan juga bisa pakai mereka untuk memfasilitasi kita mencapai apa yang Tuhan ingin kita miliki. Itu pengalaman kami ya di dalam gedung gereja, di mana kami membutuhkan gedung gereja. Justru yang membuat lancar adalah musuh kami sendiri ya, yang sering melarang kami berbakti. Itu justru mereka yang dipakai Tuhan ya, membuat kami memiliki gedung gereja yang baru itu ya. Ada ceritanya nanti ya. Jadi jangan khawatir, Tuhan bisa pakai siapa aja, termasuk musuh-musuh kita ya, yang tidak suka dengan kekristenan atau dengan Tuhan yang kita sembah. Jadi seperti Yakub, dia kembali berangkat ke Mesir itu, yang fasilitasi adalah Fir'aun ya, yang mereka mungkin dianggap orang asing, tapi yang memfasilitasi dengan lengkap, dengan selengkap-lengkapnya ya, perabotan yang untuk Yakub dan semua keluarganya. Itu juga dengan kita. Jadi jangan khawatir, kalau kita tetap setia kepada Tuhan, Tuhan akan membuat kita menjadi orang sukses dengan memakai siapapun ya, yang bisa saluran berkat, membuat kita mencapai tujuan apa yang Tuhan inginkan. Nah itu aja untuk hari ini Karedo kita. Sampai ketemu lagi kalau akan datang. Selamat siang, Tuhan memberkati.